record, recording in progress. Aku buka ini. Jadi sebenarnya ini udah tinggal pelengkap. Besok kalau yang ekstra teknikal, tapi hari ini kita akan bahas visualization with two. Nah, kita akan bahas tentang data storytelling. Jadi sebenarnya data storytelling ini satu hari, belum, sorry. Belum share screen. Up. Nah, kita akan bahas tentang ini kenapa? Sorry. Ya, nah, aku akan bahas tentang data storytelling atau gimana caranya bercerita dengan data. Jadi ini sebenarnya skill yang penting. It's very interesting, very important. Tapi mungkin apa dan butuh latihan. Jadi sebenarnya contoh data storytelling yang aku pernah secara impromptu lakukan itu waktu kemarin 2 minggu lalu nggak salah. Tentang ini kita punya sebuah bisnis plan atau bisnis issue, terus kita mau buat ini kira-kira gimana. Jadi kalau data storytelling itu kita udah bukan, kalau kita baca decknya, baca slide itu bukan ya ini terjadi kenaikan bla bla bla, tapi kita bisa jelasin konteks cara konteks data kayak kita baca cerita ke anak-anak. Kita atau kayak baca cerita in general. Karena sebenarnya skill seorang data analis yang sangat penting itu adalah data storytelling. Bagaimana caranya kalian bisa bercerita tentang data. Nah, contohnya tuh kayak kemarin yang kita pakai dashboard. Jadi data storytelling ini nggak cuma dashboard aja, tapi bisa visualization, report, dashboard dan lain-lain. Bagaimana cara kita data storytelling? Atau pertama kita mulai data storytelling itu kayak gimana sih? Jadi kita gabungin data, visual, dan cerita. Tiga-tiganya harus berjalan bersamaan. Kenapa kayak gitu? Karena kita bayangin kayak kalau misalnya kita cuma ngomong data aja, tapi kita cuma data, ya ada ini ya, ini sih nggak ada. Nah, nanti data visual naratif kalau kurang satu kayak gimana? Nah, kenapa sih data storytelling itu penting? Jadi kan kita punya report, kita punya dashboard, kita punya tools, kita punya kotak-kotak segala macam. Tapi kita cuma nunjukin aja tuh kadang-kadang kan orang masih nggak ngerti kayak ini sebenarnya poin yang mau disampaikan apa, atau kita mau jelasin sesuatu terus kita mau kasih tools pelengkap, kita bikin visualisasi kayak kemarin kita buat uh, box plot, kita buat scatter plot. Orang nanyanya kayak ya terus ada apa dengan data ini, kenapa ini penting, itu why kita perlu bercerita. Terus juga kadang orang itu kadang kalau dari pengalamanku nih, bukan cuma dari sini aja, eh, dia itu apa ya, kadang kita kasih graf naik turun dia kayak oke, what is it for us, what is it for me, atau bahkan orang kadang juga bilang kayak ini assume aku anak kecil, tolong jelasin
yang sampai orang orang-orang eh, orang-orang anak kecil itu ngerti. Kenapa? Karena biasanya orang ada skill ini sih sebenarnya, kita harus tahu kapan yang gampang itu jadi susah sama yang susah itu jadi gampang. Kenapa? Karena aku pernah waktu itu kayak, wah ini masa gini aja susah, masa gini aja lama sih gitu. Ya jadi bla 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 bla. Kita harus bisa pinpoint menjelaskan ini data data set ini menarik karena bla 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 bla. Jadi angka itu ya number is just apa ya istilahnya tuh kayak kalau kita cuma ngelihat angka doang ya kita butuh konteks karena without konteks statistik is just number yang ada di dalam table. Tapi untuk buat table itu jadi bermakna, sebelum kita data kita harus ceritain ini kenapa, what is this, why. Nah, ini adalah tiga komponen utama: naratif atau cerita, visual, dan data. Nah, kenapa nih tiga-tiganya penting? Kita coba kalau misalnya naratif, ini kita lihat cuma naratif sama data. Dia cuma explain kenapa ini penting. Atau kalau tuh ngeliatnya gini, kalau yang baca kurva ini, naratif sama data. Orang cerita panjang lebar, wah ini jadi kita memiliki kenaikan 3% dibanding tahun lalu yang cuma 2,5%. Terus bla 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 bla. Cerita panjang lebar, cerita menarik, tapi ketika orang itu baca tuh kayak bayangin kalian baca data Excel yang panjang. Ini kan kayak ini kalau cuma cuma melihat narasi aja jadi yang sebenarnya menarik mana? Atau yang sebenarnya dia ini, yang sebenarnya yang sebenarnya penting itu yang mana ya? Karena kita ngeliat table panjang bingung juga ini mana yang penting, mana yang nggak penting. Oke, terus gimana kalau naratif dan visual tanpa data? Nah, ini akan jadi story without context. Ya kayak misalnya aku ini cerita Nabi, ada grafiknya bagus, ada gambarnya kayak orang presentasi di TEDx, bla 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 bla, tapi nggak data. Ya ini jadi kayak ini pilkada pilgub orang-orang wah cerita, wah aku akan buat gini gini gini, kita buat A B C D F G, tapi nggak pakai data, ya, itu jadinya jadi kayak cerita-cerita, bukan cerita nabi tapi cerita orang mendongeng, itu jadi dongeng karena a story without a story with good visual tapi nggak ada data. Engaging iya, menarik menarik banget ya. Bahkan kalau kita lihat orang stand up comedian aja, dia tuh untuk nyiapin beatnya tuh dia research data dulu. Jadi apakah ada orang yang buat naratif, buat visual, buat keren tapi nggak ada data, itu ada, tapi ini tidak boleh, tidak baik seperti itu. Nah, gimana kalau kita punya visual, kita punya gambar-gambar, grafik, sama data, tapi nggak ada naratifnya, nggak ada ceritanya.
Ini sama kayak kita kalau buka buka Kaggle atau kita buka Power BI, visualization of the day, terus kita masih baru baru belum berpengalaman sama data, terus kita nyoba buka. Terus kita Kaggle aja deh, scroll bawah, melihat box plot 6 biji deret 6 biji samping-sampingan. Pertanyaannya adalah, ini maksudnya apa? Kalau orang yang udah biasa ngolah data tuh udah kayak, oh, variabel 1, 2, 3 apa udah bisa bisa lebih kebayang, walaupun ya nggak kebayang-kebayang banget karena butuh butuh penjelasan. Itu kalau yang jelasin konteks tuh biasanya memang butuh apa ya istilahnya, ini butuh 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 penjelasan lebih lengkap di awal. Kan kalau kita lihat tuh di semua data visualization yang di Kaggle atau orang buat di Tools Data Science, di awalnya tuh selalu dikasih konteks penelitiannya tentang apa, research ini tentang apa. Nah, karena di situ data sama visualization kalau nggak pakai naratif ya itu cuma angka-angka aja. Angka-angka yang ada artinya atau enggak, ya itu kembali ke interpretasi interpretasi membaca. Bisa jadi dia buat tentang A, tapi gara-gara ini message-nya nggak nyampe. Bisa jadi itu. Message-nya nggak nyampe gara-gara tidak diceritakan dengan jelas. Nah, karena itu kita butuh kombinasi ketiga-tiganya. Kenapa ada naratif? Untuk kita building konteks. Bahkan aku dari awal selalu bilang, oh ini build konteks, 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 konteks dulu baru konten. Pastikan yang kita akan sampaikan itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tema. Kedua adalah data. Basis kita, misal kita mau buat rekomendasi, kita akan buka cabang di Indonesia. Kenapa ini penting? Datanya ini mana? Terus poin pentingnya apa? Underlying reasoning rasionalnya itu apa? Dan ketiga adalah visual. Kita bisa cerita panjang dengan data, tapi kalau cerita aja bisa jadi uh, message-nya itu nggak nyampe. Ternyata kita butuh visual. Visual. Ini kemarin juga juga kita bahas dikit. Jadi tips pertama adalah know your audience. Terus kedua, determine that what data matters. Ketiga, find and organize insight. Empat, construct storyline. Ini sebenarnya hampir sama kayak yang kemarin. Know your audience. Tapi kalau di sini dia ini lebih general. Apa? Karena dia ke apa ini lebih ke data people. Karena kan kalau data analis itu biasanya ketemunya itu sama ini nih, sama si siapa, empat tipe ini: the driver, the approver, contributor, inform. Ini biasanya di teknologi company, tapi di non, nah, ini kebanyakan kalau di non 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 apa non tech, non tech juga banyak ini kok. Jadi berarti ada empat tipe: the driver, the approver, contributor, inform. Kan kalau kemarin kan kita high level banget, kalau yang strategic level, tactical level, sama operational level. Strategic level tuh kayak lebih ke atas banget tuh, dewa-dewa yang ada di Olympus itu.
Ini karena dewa yang di Olympus yang dia lihat banyak, jadi dia cuma pengen lihat bottom line-nya aja. Sedangkan kalau yang tactical operational level itu biasa lebih kecil. Nah, aku akan ambil contoh, kalau kita, ini aku analogi kalau role manager itu kayak gimana? Manager dari bawah sampai atas. Biar ini nanti lebih kebayang. Driver, approver, contributor, inform. Jadi kita yang paling kecil, paling bawah adalah operational level. Ini kayak kalau aku kan biasa analogiin itu, kalau kerjaan, bisnis, ops itu kayak ada front line, middle line, back line. Ini kayak perang, game-game perang, main Total War atau apa, game-game gak Dota, kayak game strategi itu. Kan ada yang garis depan, garis tengah, garis belakang. Garis depan itu yang biasanya ini nih, yang biasanya tuh ketemu langsung sama musuh. Tentara-tentara tuh yang biasanya paling heboh, paling ini latihannya itu dia kayak apa ya istilahnya tuh, dia kerjaannya repetitif. Ya udah, perang perang perang, maju sini, serbu sini, kalahin sini. Mereka biasanya kerjanya repetitif, fokusnya adalah gimana caranya musuhnya ini atau targetnya dikalahin. Terus kalau data ini gimana? Kalau di dalam konteks data analis, dia ini kalau role data analis, si frontline ini dalam departemen data analytics ya, dalam berbagai perusahaan kan ada yang spesifik, yang per departemen ada yang strategic performance management (SPM) atau tim data analytics atau apa ya istilahnya itu, performance analytics, bukan analisis analytics tim. Frontline itu biasanya yang dia buat dashboard, dia buat report. Jadi dia cuma diinstruk untuk buat. Nah, biasanya frontline ini adalah orang dengan experience yang paling kecil. Apa yang baru masuk? Karena kalau yang baru mulai, udah tinggal cuma fokus selesaikan. Kalau misalnya kayak perang nih, selesaikan latihanmu, selesaikan latihanmu, lanjut perang bersamaku. Oh, ini kan biasanya kan kayak kayak bootcamp, itu istilahnya data analytics. Nah, istilahnya bootcamp. Ada yang training. Karena, sorry. Tadi kita data set telur. Jadi itu. Jadi the front line tuh, kalau kan orang bawa frontline berarti frontliner bank gitu ya. Enggak juga. Kalau di data analytics tuh yang dia kerjanya cuma buat bersihin data, buat report, bersihin data buat report. Nah, terus di depan, selain depan, mundur itu ada middle line, garis tengah. Garis tengah itu ada orang yang biasanya lebih senior. Biasanya dia either dia itu associate level, senior associate, tech lead, yang dia itu kerjanya adalah dia tetap agak di depan, dia tetap buat report, tapi dia memastikan report itu jadi dan benar dan sesuai sama kebutuhan. Jadi bayangin kalau misalnya nih, pakai video jadi ini nggak apa-apa, biar lebih bayang. Kenapa membawa tulisannya?
Jadi bayangin kalau misalnya ada frontline di tentara yang depan, terus yang tengah, tengah tuh biasanya yang lead. Tapi kalau enggak dia kayak special team yang kalau misalnya yang depan ini nggak bisa, baru nih. Nah biasanya ini kayak si product manager, team lead, dia punya spesifik skill. Ini kayaknya ini mati dulu. Nah kayaknya yang dia itu bisa handle kerjaannya orang depan, tapi skillnya dia itu lebih dimanfaatin untuk memastikan data-data atau report yang dikasih depan itu benar semua. Dia membayang analoginya tuh kayak garis depan tuh nggak boleh tembus, tapi sekalinya tembus yang ini. Maksudnya gimana kalau misalnya di dalam kerjaan? Jadi misal report itu harus kekirim. Kalau misalnya orang yang depan kayak, wah kak, ini datanya hancur nih, bisa tolongin nggak? Ya lihat, set, oh ini harus agak lebih kreatif, harus gini gini gini. Kadang kan kalau yang depan itu memang harus kreatif juga, tapi karena keterbatasan skill dan nggak boleh sotoy, karena biar formasinya tuh nggak ini. Nah, suka pakai analogi perang. Nah, kalau yang tengah tuh dan yang tengah itu dia juga ngelihat scope yang depan secara ini. Dia bisa kayak good manager tuh dia bisa lihat, wah ini kayaknya proyeknya bakal miss nih gara-gara di depan ini ada issue atau gara-gara reportnya ini agak bermasalah sama ini. Nah, kalau yang orang tengah dia bisa ke belakang juga, bisa minta ke garis belakang untuk ini bisa minta tolong buat ini enggak, tolong tektokan sama misal tim supply chain. Dia orang kalau yang senior data analis, senior associate uh, atau yang product manager, dia bisa bisa juga dia bisa ngerjain sendiri, tapi dia akan lebih banyak untuk delegate karena dia tahu kondisi di depan di mana, yang belakang, yang bos-bosnya tuh yang business owner atau manajemen, jangan pengennya beres. Tapi kalau misalnya beres, isu yang ada di tempat-tempat lain harus dibenerin juga. Dia akan mulai untuk mulai apa kayak buka jalur untuk diskusi, tapi biasanya kalau udah boss to boss level ya itu belakang. Nah, mana kalau yang belakang backline itu biasanya adalah ya tadi business owner, product owner, terus head of yang biasanya itu kalau misalnya di film-film perang tuh dia kayak di markas ngeliatin pakai ini mapnya gimana pergerakan pasukan, karena di sana dia cuma ini orang kita, tim kita butuh berapa, dia butuh apa, kita bisa kasih atau enggak. Oh kita butuh airstrike, oh kita minta sama Air Force jatuhin ini. Oh, ini bukan karena Israel Palestina, tapi memang kalau analogi bisnis tuh gue lebih suka ini sih, yang operasional. Nah, apakah yang garis belakang itu bisa maju ke depan? Bisa. Kalau aku ambil analogi yang aku kemarin tulis di Twitter, ini kalau orang yang kalau di law firm dari yang associate atau senior associate dia buat report, terus manager dia memastikan ini kalau associate dia yang ngetik report, senior associate mastiin ketikan sama kerjaannya benar, manager dia mastiin reportnya itu sampai tepat waktu, selesai tepat waktu dan sesuai sama kebutuhan si business user atau si klien. Terus habis manager itu ada partner yang bosnya lagi itu partner, dia mastiin kliennya tuh seneng seneng dari apa ya, dari report itu. Apakah partner bisa nulis report?
bisa. Tapi kalau dia udah partner dan nulis report tuh berarti udah bener-bener kayak disaster banget, yang kayak dewa Olympus turun tangan. Kembali lagi ke sini. Ini kayak dynamics of business. Kita lihat dari garis depan, tengah, belakang. Kita kalau misalnya potong jadi tiga, yang ini kan ada empat, kalau ini jadi tiga, kita bisa lihat kalau kebutuhannya itu beda-beda. Kalau yang depan banget, dia itu dia kayaknya dashboard itu dia cuma lihat untuk FYI, kayak misalnya performance tracker. Ini apa yang gue kerjain ini udah sesuai target nggak? Atau misal targetnya 10, dia cuma 3. Wah, ini dia akan kejar. Nah, orang middle line, dia akan lihat, kok yang tim yang ini, squad yang ini, kalau misal pakai agile, atau departemen tim yang ini, kok yang lain tuh udah 10, ini cuma 3 ya. Jadi, nanti eh, yang benar-benar butuh itu justru si middle middle line itu. Middle line butuhnya kayak gitu. Jadi, dia akan nge-push, dia akan coba lihat troubleshoot lah, yang ini belum selesai nih, atau ini di bawah standar, kok malah yang tim yang lain ada satu tim yang bisa 2 kali lipat achievementnya yang lain ya. Nah, dia harus ngatur, manage load-nya dan kerjaan orang-orang yang ada di garis depan. Di sana ini bisa masuk ke dalam the driver. Dia itu yang apa ya, kalau aku bisa bilang tuh kayak ini ada link presentasi udah kirim, kalau misalnya ada yang belum ini. Kalau bisa bilang driver itu dia kayak nggak kayak air traffic controller sih lebih tepatnya. Ini kalau di film-film kayak Band of Four Brothers, The Pacific tuh kayak sersannya itu. Dia ikut perang, dia di depan juga, tapi dia biasanya bukan yang maju depan banget karena dia ngasih komando. Jadi kayak product manager, dia biasanya dia lebih fokus ke ini progresnya kalian gimana. Wah, nih yang ini kurang, kita kejar. Ini kurang, kita kejar. Terus yang kedua itu the approver. Ini the approver itu lebih ke dia agak garis belakang sih biasanya nih. Garis belakang itu dia biasanya lihat hasilnya si driver, lihat squad-squad, lihat tim performance-nya gimana, kira-kira udah sesuai target atau enggak, atau udah bagus atau enggak. Ini kalau misalnya si di apartemen ini biasanya dia tuh yang kasih apa approval, oke, ini udah lulus, ini udah bagus, ini udah approve. Nah, yang biasa dia butuhin apa, dia lihat performance yang periodic performance istilahnya, progress performance-nya gimana, apakah atau kalau misalnya buat produknya gimana nih, udah oke atau belum, udah sesuai atau belum. Terus yang ketiga adalah kontributor. Nah, ini kontributor ini dia biasanya adalah sisi yang berbeda, sisi lawan, arah sebaliknya lawan, atau enggak sih, atau orang yang di depan, ya, kontributor kan yang depan. Kontributor itu dia yang biasanya frontline-nya kontribut, bisa frontline bisa middle line. The inform itu yang backline banget. Jadi kalau the inform nih, kalau misalnya perang tuh dia yang udah back banget tuh. Kalau perang dunia kedua tuh kayak si Eisenhower atau si Patton siapa tuh,
yang dia cuma lihat doang, mana serang, wah ini kalau misalnya kayak film apa Black Hawk Down tuh yang di Washington DC itu, dia cuma pengen tahu aja mana ininya, wah masih serang, wah ini masih belum selesai, dia cuma pengen pengen lihat gimana hasilnya sama ini. Terus kalau misalnya kita lihat lagi empat empat jenis empat tip audience ini dia butuh hal-hal yang berbeda yang dia lihat. Satu, driver dia butuh melihat performance atau kayak apa ya, progres progresnya gimana semua. Progres dari silo 1, silo 2, squad 3, squad 4. Squad 3 kurang ini. Terus project A mundur semua, Gantt chart-nya mundur gara-gara ada bottleneck di sini. Kalau misalnya kita cerita tentang progres, kita tentang progres, driver yang paling seneng update-nya gimana. Nah, approver dia nggak butuh progres, dia butuhnya result. Jadi gimana? Selama 1 tahun, selama 1 bulan, hasilnya apa? Misalnya kita ceritanya progresnya gini-gini, dia nggak akan. Nih, contoh lagi kalau misalnya si stakeholder ini kita kasih report yang dia itu bukan yang dia butuhin. Driver kalau misalnya dia kasih kita banyak cerita tentang wah ini achievement kita selama 1 tahun bla 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 bla. Driver kan kayak oke, okay, it's the past, what I need is present untuk bisa determine the future. I don't need the past, I need present present present. Approver dia mau ngelihat track record 1 bulan ini progresnya gimana, hasilnya acceptable atau enggak, hasil hasil jadi ininya hancur. Nah, ini kalau misalnya approver kayak ya udah intinya apa, hancur, oh ya udah pulang, atau misalnya gimana, hancur tapi masih bisa. Terus kalau kontributor itu dia lebih ke FYI, update kita gimana, kita kita butuh apa, terus kayak instruksi dari driver tuh kira-kira kayak gimana nih. Terus kalau misalnya kita punya target achieve atau enggak ya. Yang keempat, informal itu udah paling atas banget kalau tanya, iya sekarang kita progresnya gini. Gak inform, yang manajemen dia cuma lihat kayak, jadi regardless of kalian launchnya sukses atau enggak, ini kira-kira bisa bermanfaat ya buat tim. Oh bermanfaat ya, oh ya udah lanjut. Terus masih butuh pendanaan nggak ini, alur fundingnya mau dikasih terus nggak, kalau misalnya mau kasih gimana biar kejar. Kita bayangin kalau misalnya si yang manajemen yang dia cuma mau lihat resultnya gimana, periodik update-nya ke depan kira-kira trennya gimana. Karena the inform tuh dia cuma pengen tahu update-nya gimana. Ini departemen ini budgetnya perlu dikurangin atau enggak. Project-projectnya ini kalau yang pada mundur-mundur semua nih, dari 5 project cuma 1 yang jalan. Padahal ngabisin budget gede. Bulan depan budgetnya minta banyak lagi. Wah, itu kan langsung di-cut itu. Itu. Ya, driver, approver, contributor, inform. Jadi biasanya mereka butuh, masing-masing itu butuh cerita yang berbeda. Dia butuh jawaban, atau dia butuh kayak apa ya, kayak story yang beda. Dan gimana caranya kita bisa kasih story, kita bisa kasih story yang dia tuh benar-benar tertarik. Karena bisa jadi, kita ambil contoh lagi, kita cerita kayak, wah ini kita oh,
dashboardnya kita pakai 3 stage, 4 stage analysis yang ada bla 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 bla. Kontributor senang dia, wah ini bisa bisa lebih men-showcase kontribusi kita. Driver dia kayak ya oke lah, approver. Tapi kalau misalnya ada inform terus dengan ini untungnya apa buat kita, nggak perlu, dia mau lebih sederhana gitu contohnya. Know your audience, jadi kita tahu mereka sukanya apa. Ya sama kayak kalau misalnya audiensnya tuh nggak tepat, kalau misalnya nggak tepat, hasilnya adalah begitu kita ceritain kayak now what, terus now what serem. Nah ini framework ini ya, ini yang pernah aku share waktu itu, as a bla bla bla, atau si siapa. Jadi kayak misalnya ini sebagai seorang kayak contohnya nih, sebagai as a, kayak Inggris aja deh, as a supply chain manager, Daniel face a problem uh, that mereka nggak punya real time tracker untuk atau real time update data dari stok dari di berbagai ini warehouse di Indonesia, yang berakibat dengan berkurangnya apa, kayak begitu ditanya sama distributor, ditanya ini gimana ini ya, wah kita hitung dulu ya, wah nyamuk masa itu. Dengan kita buat dashboard yang stock tracker atau stock update atau inventory tracking management, kita bisa memberikan real time information untuk supply chain department. Terus kita ambil contoh yang itu aja deh, inventory tracker. Inventory tracker kita mau nge-track jumlah ini, jumlah 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 barang di berbagai warehouse. Misal misal eh, ambil apa ya? Ciki, ciki aja deh. Ciki rumput laut, ciki keju, sama ciki rasa ayam. Atau ciki Citos Jet Set. Itu zaman aku dulu tuh the big three. Top three snack kitchen yang bikin bego. Nah, kita ceritanya kita orang Indofood, kita mau buat ini. Kenapa kita buat? Karena Pak Daniel dia itu sering ditanya distributor, sering ditanya manajemen nih, jadi stok kita ada berapa? Wah, kita harus hitung, data kita nggak lengkap. Atau kita harus lihat dulu, kita minta infonya sama sama cabang, sama regional. Atau kita tanya warehouse dulu. Kan nggak bisa kayak gitu, kita butuhnya real time. Di sini kita kembali lagi ke sini, jadi drivernya itu siapa ya, orang supply chain. Karena itu supply chain ini deh, bosnya supply chain, yang dia tuh kayak wah ini kita misal distributor mau nambah ini atau distributor mau pesen berapa, terus nggak bisa gara-gara kita nggak tahu ini ada ini nggak Ciki 30 kardus di daerah dekat Mojokerto yang bisa kita ambil. Jangan sampai ya udah ada kita kirim dari Surabaya, begitu dipesan, begitu dikirim pakai truk, set, orang Surabaya loh, kok
cikinya diambil, kita kurang nih, kita baru mau kirim eh, kita baru mau kirim ciki kurang gara-gara dikirim ke Mojokerto. Nah, boh itu. Terus kita gimana caranya kita bisa buat tracker itu? Kita cari hal-hal yang penting. Karena ini kayaknya bukan visualisasi, bukan buat ini. Kan kalau misalnya buat dashboard, kan biasa kita lihat dulu yang mereka butuhin apa, data yang penting apa kira-kira. Terus mereka bentuknya butuhnya seperti apa? Data mentahnya, data yang kita butuhin itu apa aja. Tapi kalau misalnya ini bukan buat dashboard, kita mau buat data visualization, kayak yang kemarin kita buat apa tuh? Yang di Excel itu apa ya? Nah, yang ini nih, yang ngaruh departemen mana yang misalnya departemen mana yang satisfaction-nya paling rendah, mana yang orang-orang pada mau burn out, apakah satu company atau satu departemen. Nah, satu departemen kenapa dia bisa mau pada resign, kenapa dia mau burn out, kita lihat ini 4 main topik. Jadi kita pertama lihat dulu aja dari hubungan sebab akibat atau korelasi. Casual link atau correlation dua hal berbeda. Casual link ini kayak hukum sebab sebab akibat, hukum kausalitas. Kalau ada sebab, akibatnya sebabnya A akan impact-nya B. Nggak perlu kita cari dulu, oh, nah ini adalah gunanya kita pakai EDA. Jadi sebelum kita lihat lebih jauh, kita buat modeling, kita lihat aja dulu pakai pakai mata. Wah, ini kita cari pattern, kita cari hubungan satu sama lain secara secara high level. Maksudnya gimana ya? Kita nggak ngelihat yang detail, wah ini sebabnya kenapa, pengaruhnya apa, tapi kita lihat apa ya istilahnya ini kayak hubungan yang kira-kira ada hubungannya. Jadi yang kayak sign-nya di sini karena itu EDA kan kita visualisasi yang kira-kira penting. Jangan jangan karena wah waktu di bootcamp diajarin harus divisualisasiin semua. Akhirnya employee ID divisualisasiin. Kita melihat bentuknya itu ini ke atas ya jelas lah. Employee nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya pasti ke atas. Kedua kita cari pattern yang relevan. Terus kita cuma lihat yang spesifik yang kita butuhin. Kalau yang nggak butuh gimana bisa kita drop. Kita kemarin kita udah coba lihat kalau kita uh, remove, kita drop nul karena kita cari yang ada satu kolom nul kita langsung omit, bisa kita bisa hilang 30-an% data. Padahal bisa jadi tabelnya itu sebenarnya nggak penting, itu nggak kita cari. Nah, kalau misalnya kita cari bisa jadi. Atau kalau misalnya di company, kan yang tadi kembali ke Daniel dan supply chain, data kan banyak. Jangan kayak datang terus dia minta mau buat dashboard tadi, pasti tanya data yang dibutuhin apa aja. Bilang ke orang cabang, semuanya aja deh. Yakin semua? Ya, saya butuh semuanya. Ya kirim tuh data dari cabang semua. Berapa ratus megabyte. Isinya dari gudang, barang keluar masuk, gaji karyawan, terus harga barang, yang sebenarnya dari semua data yang dia pegang sama cabang itu
ada berapa yang dibutuhin supply chain, ada yang berapa dibutuhin sales, ada berapa dibutuhin marketing, ada berapa yang dibutuhin sama finance. Jadi kita cuma cari yang relevan. Nyari, terus kita filter back and forth. Terus setelah itu, setelah kita dapetin data-data yang relevan, terus kita lihat, oh ini emang ada hubungannya nih. Yang ada hubungannya kita ini, yang ada hubungannya nanti akan kita lihat lebih detail, kita lihat lebih mendalam, kita dik lagi. Apa bisa jadi ternyata nggak cuma ini aja driving factornya, bisa jadi ada yang lain. Kita bisa buat modeling atau kita coba lihat yang kayak kemarin, tabelnya kita tambahin. Jadi yang overtime berapa sama ngerjain berapa project. Bisa jadi ya mereka overtime karena projectnya kebanyakan. Kalau misalnya orang yang overtime karena project kebanyakan, ya kita limit. Satu orang cuma boleh jalanin 3 project. Kalau di atas 4, overtime, udah overtime terus dia nggak satisfy. Terus habis itu hubungan-hubungannya tuh kita bisa ini nih, kita bisa ceritain. Nanti kan kalau yang awalnya EDA, terus kita buat kayak apa ya, kausalitasnya, sebab akibat, impactnya, efeknya gimana, terus dia lihat relationship-nya nih, apa nih hubungannya nih. Oh ternyata kita bisa lihat dari data yang kemarin, orang-orang itu unhappy karena long hour, kerjanya lembur. Kenapa lembur? Karena dia kebanyakan project. Jadi gimana maksud yang bisa kita ambil, orang-orang itu projectnya dibatasin. Atau dari kemarin kita coba lihat, oh ternyata tim yang satisfaction yang paling rendah itu ada di departemen support misalnya. Nah, ada apa aja? Nah ini kan ada R&D, ternyata paling rendah, yang banyak, yang satisfaction yang paling rendah itu ada di port. Nah kalau dia rendah, kenapa bisa rendah? Kenapa kok bisa rendah? Kenapa kok dia bisa rendah? Ya ternyata dia itu rendah karena support ketemu depan, ketemu sama orang marah-marah semua. Itu kan udah nggak bisa di ini, cannot be help. Jadi kalau itu adalah suatu hal yang nggak bisa di ini, ya kita cari alternatif solution. Terus habis itu organize insight dari kriteria. Kita set berdasarkan grup, berdasarkan kelompok, biar nanti hasil ininya, hasil hasil analisisnya tuh sesuai dengan. Nah, ini kita break dulu atau ini ya? Ini kita habis ini break dulu aja. Kita 10 menit sampai 8.15. Ntar baru kita kasih lanjut ini nih. Berapa contoh-contoh. Jadi hari ini kita bahas ini aja sampai selesai. Begitu kita break dulu 10 menit.
Oke, kita lanjut untuk kelompok 3 atau 4. Apakah sudah siap ice breakingnya? Dan kalau misalnya siap, di chat aja. Kalau misalnya kelompok 3 belum siap juga, nggak apa-apa. Kita lanjut aja di sini. Dan dari kita selesai jam 9 pas. Oke. Ntar kalau misalnya udah data siap, langsung chat aja. Oke, jadi kita tadi udah sampai yang organize insight. Terus sebenarnya good insight itu apa ya? Insight yang bagus, insight yang menarik, insight yang sebenarnya, oh emang ini beneran penting. Jadi ini ada 3 kriteria utama. Kriteria utama sih. 3 major kriteria kenapa ini atau itu adalah sebuah a good insight. Pertama, biasanya dia itu statistically, numerically significant. Kita kalau kita ambil contoh yang BCG kemarin, biasanya kayak ini 23% dari ini. Kan kalau ini 70%. Gimana kalau misalnya 23, 30? 23, 30 itu sebenarnya gede atau kecil? Jawabannya adalah it depends on the data. Atau kita harus cek dengan comparable dia. Oke gitu maksudnya gimana? Jadi begini, apakah 30% itu besar? Kita bisa bilang, oh kenaikan kita ini 30%, kenaikan profit itu 30%. Tapi kalau kita lihat dengan kompetitor kita, 5 kompetitor kita itu 40-50%. Berarti kita jadi kecil. Nah, apakah 15 itu besar atau kecil? Growth kita 15%. Ternyata kompetitor kita cuma 6%, 7%. Berarti kita bisa sampai 2 kali, 3 kalinya. Karena itu sebenarnya statistically signifikan itu big, itu relatif, besar kecil itu relatif, tergantung konteks. Ini sama kayak no, relatif ini sama kayak ini. Aku pernah pernah denger podcastnya reviewer teknologi yang bukan David, Jagat Review. Dia pakai analogi gini, kalau misalnya mahal murah, analogi itu kayak mahal sama murah. Kita coba lihat 8 juta sama 800.000. 8 juta 800.000. Kalau kita lihat 8 juta 800.000 rupiah untuk harga, lebih gede mana? 8 juta. Murah atau enggak? Belum tentu. Kalau misal kita beli coklat satu kotak 800.000, mahal atau murah? Mahal. Karena coklat lain itu 100.000, value-nya rendah. Tapi 8 juta ditawarin motor, motor apa? Vario.
tawarin motor Vario baru dipakai 2 minggu 8 juta. Harga Vario berapa? Boleh, Vario 26 juta ditawarin, kita tawar, mau nggak 8 juta? Lu mau lah, murah. Nah, itu kan kita bisa lihat value dari 8 juta dan 800 ribu itu bisa berubah. 8 juta 800 ribu bisa berubah kalau kita lihat secara konteks yang sama kayak RFM analysis waktu itu. Monetary, frekuensi, resolusi, signifikan, numerically, statistically signifikan. Bisa jadi 10% sudah signifikan, udah big, kalau yang lain 2%, 3%. 40% bisa jadi nggak signifikan kalau yang lain tuh 42, 45, 43, 30. Tengah-tengah. Kedua adalah useful. Jadi insight-nya itu harus, nggak harus, tapi sunnah muakat. Dia itu ada insight, ada input, ada outcome yang buat buat user, buat orang itu dimengerti, mudah dipahami, ada action plan-nya, ada execution-nya. Next kita bisa execute sesuatu. Ya, jadi TikTok Ads ini yang affiliate marketing channel. Kalau yang tadi kita lihat yang pakai dataset kemarin, ternyata orang-orang yang satisfaction-nya rendah itu berpengaruh sama gaji dan banyaknya project. Nah, sama jam. Ini misal yang ini kita langsung ke semua ya. 60% dari orang-orang yang satisfaction-nya di bawah 25 itu karena gajinya dia rendah. Oke, okay, naikin gaji. Ada lagi. Atau ini tadi yang surprising information not too obvious. Kan kalau yang too obvious tuh kayak orang-orang kenapa mereka nggak senang karena gajinya mereka rendah. Itu semua orang ya udah tahu lah kalau misalnya gajinya misal 10 juta tapi peer-nya dia yang comparable dia gajinya 20, orang kayak lah ini kita underpay banget. Buat orang 12 juta gaji 12-13 juta bisa jadi udah tinggi banget. Tapi begitu dia ngelihat orang-orang dengan same experience, same responsibility, dia kayak 20 juta harusnya. Wah, hmm. Surprising, not information, not too obvious. Kita akan yang tiga ini, kita coba lihat data yang kita punya kemarin. Yang kita lihat adalah orang-orang gajinya rendah, itu nggak bahagia. Ya itu semua udah tahu lah. Tapi ada lagi. Begitu kita tarik garis lagi, ternyata job satisfaction itu berkorelasi positif, berkorelasi negatif dengan banyaknya project. Project yang dia pegang kalau 2, 3, 4, 2 senang-senang semua. 3 makin makin 4, 5, 6, ya Allah, 7 ya lah. Mau resign. Dan ternyata banyaknya project itu berpengaruh atau punya korelasi positif yang signifikan dengan overtime atau berapa jam dia kerja itu. Jadi sebenarnya kan itu new information. Kalau kita ambil satu-satu obvious, kita buat jadi sebuah narasi yang ini based on.
data kita, ini berdasarkan data kita bisa melihat kalau ini aku ambil kasarnya aja deh. 70% dari 70% dari employee kita itu happy. Yang ditunjukkan dengan job satisfaction di atas 3. Nah, dari 30% orang-orang yang nggak happy, ternyata mereka itu berasal dari tim support dan apa ya? Support dan R&D. Mereka berdua mayoritas karyawannya 60 atau 58% itu mengerjakan project lebih dari 3. Dan orang yang mengerjakan project lebih dari 3, dia itu memiliki jam kerja yang lebih panjang dibanding yang lain. Ironically, jam kerja mereka panjang, tapi salary kan kemarin kita kalau nggak salah ada low, medium, high. Ironically, jam kerja mereka panjang, pay-nya low. Nah, inilah yang harus kita ubah. Kenapa? Kalau misalnya kita akan lakukan seperti ini terus, orang-orang dari tim support dan R&D ini, mereka akan banyak yang resign. Retention rate kita akan makin rendah. Kenapa? Karena mereka nggak happy dengan kerjaan mereka. Caranya gimana? Ya, opsinya satu, opsi pertama adalah kita naikin gaji mereka. Gaji mereka ya akan naikin overhead cost. Jadi untuk para manajemen, untuk manajemen gimana? Apakah kalian bersedia untuk naikin gaji karyawan? Jadi paling nggak ya mereka kerjanya banyak, kerjanya lembur tapi gajinya lebih pantas. Atau kalau kita mau tetap gaji mereka segitu ya kita hire orang lagi. Kita hire orang, hire yang murah kalau misalnya ini. Ini sebagai ini aja ya, kayak contoh. Karena saya tidak setuju upah murah. Siapa yang setuju? Pak Bos yang setuju. Jadi kita hire orang lagi untuk memastikan orang-orang itu maksimum itu 4 project yang dikerjakan dalam satu waktu. Kan bisa dibuat lagi opportunity. Nah itu. Jadi kita nggak kayak ya jadi kita bisa melihat satisfaction 70%, satisfaction 70%, terus apa departemen yang ini paling banyak nggak bahagianya adalah ini. Coba bayangin kalau misalnya ya itu kayak apa ya? Kayak anak SMA baca SMA presentasi table yang isinya angka-angka harus diubah. Ya, itu sebenarnya kan itu cuma cuma apa ya istilahnya itu butuh skill. Jadi tadi kan aku menceritakan dengan apa narasi kayak storytelling. Ini biasanya kalau aku dulu latihan sendiri kayak bikin sertifikasi lagi. Bikin dashboard, kita buat report, terus akan present ke orang karena itu sebenarnya skill ya soft skill sih, butuh latihan. Karena kayak untuk dapet nature ini gimana kita cara ceritanya itu memang susah. Karena aku aja structure structure my thinking itu juga masih belajar. Jadi kalau udah yang senior people dia kayak ini kayak tempatku yang sekarang orangnya baru 3 kayak pas lagi sync meeting tuh mereka lebih kayak jadi
what do you need from me? Apa yang bisa gue kasih ke lo untuk bikin tim data and ops ini bisa bagus. Beda kalau yang dulu aku yang eksekutor bikin plan ke atas terus dia review bener kayak ke si co-founder dan CEO itu kayak, nah lu butuh apa sekarang? Lu butuh ini, kita mau invest ini, kita debate, kita discuss. Ya, itulah bedanya. Dan itu yang memang harus yang apa? Ya harus differentiate a good data analyst dan great. Ya kalau misalnya kita cuma yang technical aja ya itu situ aja. Tapi gimana cara kita bisa mempackage teknik package visualisasi kita jadi sebuah cerita atau visualisasi data analisis data kita. Kan kalau misalnya kita cerita, oke, kita akan ini aku coba ulang lagi dengan visualisasi di kepala yang lebih lengkap. Ada di sini, kelihatan ini. Jadi kayak pertama, yang kayak waktu itu aku tunjukin presentasi. Jadi di sini kita akan melihat berapa insight yang kita dapatkan dari employee survei kita. Next slide. 70% dari employee kita bahagia. Is it a good thing? Maybe. Tapi kita lihat 30%, walaupun it's a minority, we can debate because it's more than 25%. 30% dari employee kita itu nggak bahagia loh. Kenapa mereka nggak bahagia? Kita bisa lihat apakah itu berdasarkan departemen atau itu berdasarkan gaji. Kita lihat tren besarnya. Sambil jadi bagi yang belum tutup, akan lihat lagi, kita drill down, dan ternyata 30% ini bagian besar ada di tim support. Misalnya drill down 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 paling banyak di tim support. Kemudian di tim R&D, terus yang ketiga adalah operation. Terus dari 3 departemen ini kita bisa melihat satu silver lining atau satu kesimpulan yang bisa kita lihat kenapa mereka nggak bahagia. Ternyata sebagian besar atau 60% dari orang-orang yang mengalami ini, dia mengerjakan report atau project lebih dari 3. Dan it's obviously semakin banyak project, dia akan memiliki korelasi positif atau relates atau link dengan of ini dengan working hour mereka, jam kerja mereka panjang, project mereka panjang. And here is the twist, here is the interesting thing, kalau mereka mereka bekerja dengan project yang banyak, jam kerja yang panjang, tapi pay grade mereka 80% itu masuk ke dalam low dan medium. Oh, itu kan orang manajemen, wah, bisa begini. Nah, ini nih, ini storyline-nya tadi nih, construct storyline kan twist tuh kayak tadi tuh. Jadi orang itu kan kayak, ntar kita akan bahas, kita breakdown ke sini nanti. Jadi bayaran mereka 80% itu low. Isn't it's not ironic. Ya ironic sih, tapi kalau misalnya isn't it ironic? No, it's cost saving measure. So some suggestion that we can do to maintain the happiness. Kita dari 30% yang nggak bahagia, kita coba turunin paling nggak sampai 25% atau 20%. Jangan seperempat dari employee kita nggak bahagia dong. Kan kita a good workplace to work with. Jadi kita bisa naikkan gaji karyawan-karyawan itu. Mereka they work very hard, they did good job. Maybe we can appreciate more. Although walaupun ini akan berpengaruh ke overhead kita, cost kita akan naik.
Kita siap nggak itu? Alternatively, yang opsi kedua adalah kita hire orang lagi. Ini kita bisa, ya memang kita hire yang low juga, tapi paling nggak tiap orang itu maksimal kita 3 atau 4 project. Jadi mereka kerjanya ya nggak sampai lembur-lembur banget. Jadi apa yang kita kasih ya itu sepadan. Atau ketiga ya kita cari eh, efisiensi, atau kita cari ini ya, mungkin kita outsource kah berapa bisnis proses kita ke outsourcing company, atau nanti kita akan kita outsource berapa ini kita bisnis proses, jadi kita reallocate dari source, reallocate aset, atau ya fourth alternative ya we keep it as status quo. So employee happiness, satisfaction is important. It's quite major, but 30% that they're not happy. So the happiness, the key of happiness is in your hand. Thank you. Wah, itu presentasi gitu kan kayak orang yang stakeholder, wah ini juga. Terus yang bisa jadi yang bos-bosnya yang support sama ini, oh berarti kayak gitu ya. Wah, berarti memang orang-orangku overwork, underpaid. Nah, ini storyline-nya nih, kalau yang kita buat ini tadi story-nya gimana yang buat menarik. Satu, plot konteksnya apa yang paling penting. Jadi yang mau aku ceritain tadi adalah, satu adalah kondisi perusahaan kita bahagia, employee satisfaction, employee happiness, kepuasan employee, kepuasan apa istilahnya itu, pekerja. Terus gimana, nah, yang key important point-nya tuh apa? Employee satisfaction, kita bagi dua, happy, unhappy. Unhappy, kita breakdown lagi. Dari yang unhappy itu, apakah kita mau tackle dari faktor apa aja nih? Oh, ternyata dari apakah kita mau langsung ke gaji, atau kita langsung langsung departemen, atau kita lihat working hour. Working hour sama project. Ini bisa kan, kalau misalnya biasa aja data analis tuh tunjukin kayak 30% employee kita unhappy. Jadi 30% itu kita bisa lihat kalau 60% dari unhappy employee itu mengerjakan 30 mengerjakan lebih dari 4 project. Dari 4 project itu ada banyak yang ngerjain dari divisi support. Nah, selain itu, dari yang rendah, yang employee satisfaction rendah itu, ada kerjanya panjang. Nah, habis mereka kerjanya panjang, ternyata gajinya mereka rendah. Itu kan nggak seru tuh. Tapi kalau misalnya kita bisa tackle story-nya tuh, storyline-nya kan ya, kita lihat 30%, ternyata 30% tuh top 5, atau kita bisa bilang bottom 5. Nah, departemen tuh apa. Nah, dari departemen tuh apa yang mereka sama, mereka punya working hour yang tinggi. Ternyata kenapa mereka jam kerjanya panjang? Jam kerjanya panjang itu karena mereka ngerjain banyak project. Twistnya adalah, interestingnya kan, ya di mana-mana orang kalau kerjanya lebih panjang dibayarnya ya pakai ini uang lembur. Mereka terimanya banyak dong. Ternyata enggak. Nah, di situ kalau kita kayak stand up comedian tuh, beatnya tuh di situ tuh. Jadi build up, build up, build up, build up. Terus nanti beatnya kayak, ternyata orang-orang kita kenapa nggak happy ya, kerjanya banyak, proyeknya banyak, suruh lembur, gaji kecil.
Nah, kalau misalnya kita mau gaji di awal langsung orang HR yang ini employee benefit, "Oh, nggak bisa itu memang kita kasih gini cap." Tapi kalau misalnya kita taruh pertama kayak mereka unhappy, mereka kerjain ini, dan itu kenapa salary mereka kecil, twistnya di situ. Jadi itu sebenarnya kayak satu satu story, satu satu cerita atau satu dataset yang bahkan kita aja kemarin belum selesai ininya, itu bisa buat sebuah narasi atau sebuah cerita yang koheren, cerita yang menarik. Karena memang di situ tipsku adalah pakai pen and paper. Kita lihat insight satu ini, insight dua ini, tiga, empat, lima, enakan cerita ke sini, terus ke sini, atau sini ke sini, atau ini kemana ya. Terus kalau misalnya, wah ini ada rendah-rendah nih, kenapa nih? Apakah kita mau bantu dia atau kita mau injek-injek? Tergantung kita gimana caranya interpretasi atau gimana cara kita mainin story-nya. Nah, terus ending, ini juga nih twist sama ending, plot twist ending nih ya beneran kayak ini kita buat cerita. Contohnya gimana yang eh, diinjek-injek atau salah. Jadi ini sebenarnya unrelated untuk buat narasi. Ini bukan 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 apa ya, bukan bukan data analitik sebenarnya waktu itu. Ini dulu ini aku cerita aja. Jadi dulu sempat ada infrastructure outage, AWS outage yang ada berapa, tiga tim, empat tim itu, mereka kita, nah mereka kita, lima tim kita tuh masing-masing ada andil salahnya. Cerita kita, story kita, itu kita bisa kayak ngelempar salahnya ke satu tim, atau kayak, wah ini harusnya ini gini-gini, kenapa mereka nggak gini. Ya antara kita mau ngorbanin satu atau dua tim, atau storyline-nya kita buat adalah kita masing-masing ada salahnya, tapi we did our best, and we do our best as usual, sampai akhirnya kita bisa mendapat sebuah resolution. Itu storytelling juga kayak gitu, data storytelling. Ini kayak misalnya salesnya turun, kita bisa bisa kalau di sales data ya, waktu kita present kita bisa nyalahin tim sales, kita bisa nyalahin pakai tim sales, kita bisa nyalahin lingkungan, nyalahin covid, nyalahin teknologi, atau kita bisa kayak, oke, okay, sales kita turun, but the silver lining, looking back 1 tahun ke belakang, penurunan kita nggak separah yang sebelumnya. Kita ini berkurang loh ini. Kita memang masih turun, tapi turunnya kalau kemarin 6%, kita sekarang 3%. Kedepannya gimana? Bisa jadi kita mulai naik, kita mulai profit. That's the twist. Nah, jadi ini sebenarnya the one of the most powerful tool yang data analis itu punya, itu bukan visualisasinya, bukan dashboard yang canggih, yang interaktif, bla bla bla, tapi storytelling. How you create your story, how you package your story sampai itu menjadi sebuah powerful tools, bisa bilang sih. Karena kalau bisa, kalian bisa bercerita dengan perspektif mana, ditambah kalian pakai data ngomongnya, itu yang paling bikin serem tuh. Kenapa? Ya data tuh yang kayak tadi 8.800.000 bisa kelihatan 8 juta lebih gede, begitu kita kasih comparable 800.000 yang jadi mahal. Plot twist, plot sama ending. Endingnya tuh kalau bisa kita kayak saranin, nggak kayak action plan ya, recommendation aja. Ini bisa kayak gini, tapi ya it's up to the team. Ini kalau nah, performance ops atau performance ini, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa bla 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 bla.
sorry, itu plot, twist, ending. Dan tadi kita bisa ngelihat kalau atau kalau kita data school data set yang kemarin kita lihat yang kita satu hari yang isinya dark dark itu, ini aku akan oh impromptu ya, gua agak lupa data setnya kayak gimana soalnya. Tapi kayak twist ternyata lunch, jangan lupa itunya. Saya biar nggak serem. Ini tiket volume, ini kayak kita pakai Jira atau Asana atau ticketing system. Pada bulan Mei, dua employee itu keluar. Terus waktu bulan Agustus, ini sebenarnya ini kurang kurang ini sih, kurang 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 twist, kurang plot twist ending. Nah, ini aku akan coba ubah dikit dari yang dikasih ini. Jadi pada saat bulan Mei, kita kehilangan dua employee kita. Kita kehilangan dua key employee kita yang kita bisa lihat employee performance berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita kalau mau hire orang juga agak lama ininya. Nah, tapi kita waktu bulan Juni sama Juli masih kekejar loh. Karena twistnya ini bukan performance downtrend happen after two employee quit. Tapi kita lihat di bulan Agustus. Kita lihat di bulan Agustus, karena kan kalau employee keluar ya dari Juni, Juli harusnya udah tinggi. Ternyata dari bulan Agustus kita dapat spike, kita dapat peningkatan dari, jadi gini cara baca ini. Jadi misal ini kita pakai Jira atau Jira, Asana, tiket atau tiketing sistem yang lain, HubSpot atau lupa, bukan Survey Monkey yang biasa dipakai itu Zendesk. Terus kita receive tiket. Nah, tiketnya itu kan pasti kalau ada keluhan, ada isu, satu tiket tadi handle sama satu orang. Sebelum bulan Mei, bisa tuh satu tiket pasti akan ke handle. Bulan Juni, bulan Juli, cakep. Memang habis orangnya resign masih tetap kejar nih. Ya paling kalau di sini 2, 3, 4, 5. Kemudian pada saat Agustus terjadi sebuah peningkatan tiket yang secara signifikan, di mana biasanya tiketnya downtrend, yang bisa tiketnya tuh ya paling dari tiket itu ada 3 yang belum ke solve. Di sini bisa sampai 50. Nih kalau di sini, oh, ambil Excel deh. Ya. Ini sebenarnya aku melihat ada satu satu interesting insight yang harusnya di sini yang lebih plot, yaitu apa? Kita lihat delta dari dua ini berapa? Delta apa? Ini 202, 160, 139, 149, 177. Gapnya ini yang harus dilihat. 156, 146, 104, 124, 140. Jeng, 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 jeng. Dari mana aku tahu kalau ini ada insight yang lebih penting dari pengalaman?
waktu megang ops ini. Sebenarnya twistnya ini bukan performance downtrend after to employee quit, tapi tiket yang receive sama proses itu nggak akan kekejar. Kenapa? Agustus itu adalah, kalau misalnya kita ngelihat tahun 2013, kemungkinan trennya hampir sama. Akan ada bulan di mana dia itu akan naik peningkatan tiket secara signifikan. Kenapa? Misal kalau di, kan itu company global, Juli itu adalah bulan-bulan di mana orang-orang itu paling menyelesaikan kerjaannya. Jadi workload-nya tuh ekstra. Kenapa? Karena Agustus orang-orang pada ngambil holiday. Summer holiday, ambil cuti 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 minggu, 3 minggu biasa ya. Juli itu pasti banyak buat orang, tiket receive pasti dia naik. Desember orang-orang mau Christmas, pasti dia naik juga. Dia akan kejar awal awal Desember kerjaan semua kelar. Maret kenapa dia spiking juga? Karena Maret itu end of Q1, mau masuk quarter 2. Ini biasanya nih kalau Maret nih budgeting udah approve tapi udah apa, alokasi. Nah, di sini twistnya adalah Mei sampai Juli, di saat itu calm season, masih ke handle tuh semua tuh. Selisihnya nggak nyampe 10. Tapi begitu pertama kehajar ini nih, kehajar sama busy month, langsung 46 tiket yang nggak selesai, yang masih belum ke acknowledge, belum keambil. Terus ini bisa jadi ya dia udah hire 2 atau 3 orang lagi. Terus trennya dia mulai bisa berkurang, gapnya ini nih. Aku bisa tahu dia berkurang karena, nah di sini dia mulai 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 menyempit, tapi begitu mulai kehajar sama busy month, das. Eh, nih, waktu di sini Agustus dia langsung 46 tiket nggak ke handle. Terus makin bawah, nah harusnya kalau ini kan, eh, kalau kita nggak pakai technical ini deh, harusnya nih dia semakin ke belakang, semakin ke sini nih bulan-bulan yang tiketnya ini makin makin apa ya, makin sedikit, harusnya kan dia makin menyempit kayak ini. Tapi di sini enggak, bulan November baru dia gapnya kepala dua, 46, 34. Kemungkinan ini terjadi kayak gini karena backlognya dia terlalu banyak. Jadi orang yang udah bulan September tapi dia masih ngerjain yang Agustus karena Agustus terlalu banyak. November baru mulai ke handle, dia bisa selisihnya 10. Karena ini bisa dilihat kan, Juli, ini Agustus, UG, September, nah Desember busy nih, Oktober
Ini September dia udah mulai mulai ini Oktober harusnya dia nggak tiketnya nggak terlalu banyak, tapi dia malah nambah satu. November bisa ngurangin 10, tapi Desember spike nggak kekejar. Twistnya sebenarnya di situ. Ending, apakah need to replacement to improve performance? Kalau aku ngelihatnya agak beda dikit. Plotnya adalah impact dari kehilangan dua orang. Twistnya adalah apakah to replacement needed? Maybe. Kita mungkin bukan dua, tapi ketika dia busy month, orangnya kita nggak bisa ngejar karena September tuh akan ada limpahannya Agustus yang belum kekejar. Dan kalau kita ketemu sama busy month, ya akan makin jauh. Nanti berarti kita harus hire orang atau resource allocation atau gimana sebelum Maret. Karena Maret itu adalah dreadful March yang sangat-sangat tinggi dan pasti kita akan lebih nggak kekejar lagi tahun ini. Jadi urgensi karena forecast kita dia akan jauh lebih naik, ini akan nggak kekejar. Endingnya situ. Gimana cara kita bisa push manajemen kalau ini harus kelar sebelum Maret. Twistnya adalah kalau kita ketemu sama busy month, habis. Maret, habis total. Endingnya gitu. Gimana cara buat story-nya? Ini effective visual. Ini kayak before, after. Ini yang dari oke, jadi ini. Jadi makin dia excited, makin makin terang warnanya. Terus before after kelihatan jelas. Terus ini berapa persen, persentasenya digedein, inside 68%, express interest. Untuk ini 44. Ini aku ada ini lagi sih. Nah, ini visual storytelling. Kalau yang insight utamanya kita warnain biru atau ini, terus kalau bisa nggak terlalu wordy, nggak terlalu banyak-banyak teksnya, tapi uh, jelasin insight-nya, tapi nggak perlu sampai katanya panjang lebar kayak Harry Potter. Terus quantify data, top berapa respons. Ini intermezzo 8% dari pria dan 0,5% dari wanita itu color blind. Jadi kalau merah sama hijau sama yellow kalau nggak salah itu nggak boleh disarankan untuk nggak, karena kita harus inklusif buat yang lain biar lebih ini. Oke, ini uh, untuk apa namanya nih, untuk hari ini kita lanjut besok, kita akan coba aplikasi lagi, kita akan coba storytelling lagi, dan kita coba aplikasi yang tadi sama another advance. Oke, kalau gitu terima kasih semua dan sampai ketemu besok malam.